Orang seringkali mudah untuk menuntut, meminta bukti dari sebuah cinta kasih. Sambil bertanya, apa sih buktinya kamu mencintaiku? Minta bukti ini, minta bukti itu. Ingin supaya cinta itu menjadi berbentuk nyata dalam sebuah tindakan nyata. Namun bicara soal bukti memang tidak pernah akan ada habisnya. Padahal cinta sebenarnya bukan bicara bagaimana kita menuntut bukti, tetapi justru cinta di dalamnya terkandung sebuah sikap bakti, pembaktian yang terus-menerus dilakukan. Karena tanpa pembaktian, cinta sebenarnya tidak terbukti apa-apa. Atau ketika cinta dituntut hanya dari bukti-buktinya, maka pembaktian itu sering dilupakan dan diabaikan. Karenanya penting untuk kita melakukan disiplin cinta kasih setiap hari. Yang dalam renungan-renungan ini mau memaparkan tentang kegiatan setiap hari dari orang yang memang punya cinta kasih. Dan kegiatan setiap hari atau aktivitas setiap hari yang dilakukan untuk menumbuhkan cinta kasih itu. Setelah kita berbicara tentang bukti atau sebuah disiplin cinta kasih dalam bentuk mengampuni, dalam bentuk mengucap syukur, di dalam bentuk untuk melakukan sebuah langkah-langkah yang penuh dengan ketaatan, sebuah komitmen melakukan perbuatan baik, maka kali ini sebuah pembaktian yang lahir dari cinta kasih yang dalam itu adalah sebuah kegiatan yang terus-menerus mendengarkan. Bukti dari cinta kasih sebenarnya adalah mendengarkan, dan bakti dari cinta kasih adalah mendengarkan. Daily listening, mendengarkan setiap hari. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Yesaya 50 ayat 4-5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ungkapan dari Yesaya dalam pasal 50 ayat 4-5 ini merupakan sebuah ungkapan yang bernada ucapan syukur tentang apa yang Tuhan karuniakan kepada Yesaya, seorang nabi yang Tuhan pakai dengan begitu rupa. Yesaya terkenal sebagai seorang nabi yang dilengkapi oleh Tuhan dengan cinta kasih yang dari Tuhan untuk dia bisa memberitakan kebenaran buat orang-orang yang dikasihi Tuhan, yaitu umat pilihan Tuhan. Dan Yesaya di dalam ayat yang tadi kita baca memberitahukan tentang bekal yang justru menjadi cikal bakal untuk dia bisa melakukan sebuah langkah-langkah yang berdampak kekal, yaitu cinta kasih yang dipraktikkan di dalam menyatakan kebenaran, di dalam menyatakan teguran kepada orang-orang yang berpaling dari Tuhan. Rahasia dan bekal yang disebutkan adalah bahwa Tuhan memberikan kepadanya lidah seorang murid dengan perkataan memberi semangat buat yang letih lesu, dan dengan pendengaran ia dianggap bisa mendengarkan seperti seorang murid, dan itu yang membuat dia tidak berontak, tidak berpaling ke belakang, tetapi terus taat, tunduk, dan menghadap ke depan bersama dengan Tuhan yang selalu ada di depan memimpinnya. Ungkapan dari Yesaya ini menandakan pesan yang penting buat setiap kita. Saya garis bawahi tentang sebuah kata setiap pagi. Ia mempertajam pendengaranku. Perhatikan bagaimana Tuhan memberikan dua indera yang penting buat seorang itu menunjukkan cinta kasih-Nya. Yang pertama, tentu saja yang dipertajam oleh Tuhan adalah justru pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan bukan mempertajam lidah seorang murid untuk lalu dengan lidahnya menusuk-nusuk orang dan melukai, tetapi dia malah mempertajam pendengaran, mempertajam telinga. Sedangkan lidah itu diberikan dengan sebuah kelembutan, bukan dipertajam, tapi dilembutkan menjadi kata-kata penuh semangat buat yang letih lesu.
Jelas inilah sebenarnya yang Tuhan kerjakan, sekaligus yang patut kita responi sebagai pengikut Tuhan untuk terus-menerus mendengarkan setiap hari. The proof of loving is listening. Untuk kita bisa menjadi seorang yang berbakti dengan cinta kasih yang dilakukan setiap hari adalah awali dengan mendengarkan. Mendengarkan setiap hari. Karena iman tumbuh dari pendengaran pula. Dan Tuhan kepada umat pilihannya pun mengatakan sebuah istilah dalam bahasa Ibrani, Shema. Dengarkanlah, dengarkanlah, dan dengarkanlah. Ini kata pertama yang membuat seorang bertumbuh. Bukan perkatakanlah, bukan bicarakanlah, bukan ungkapkanlah, bukan teriakan atau serukan. Tetapi iman tumbuh dan bermula dari mendengarkan. Begitu juga cinta kasih. Cinta kasih makin kuat bukan karena mulut yang tak henti berucap, tapi dari telinga yang terbuka setiap saat, mendengar dengan cermat penuh hikmat. Dan untuk telinga terbuka setiap saat mendengar dengan cermat penuh hikmat, kita perlu untuk tenang sejenak. Menarik dalam bahasa Inggris kata listen, kalau huruf-huruf diputar-putar akan menjadi sebuah kata yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa listen atau mendengar, yaitu silent. Kita perlu silent untuk kita bisa listen. Kita perlu tenang untuk kita bisa mendengar dengan tajam. Dan pertajam telinga kita dilakukan oleh karya kasih Tuhan. Dia mau kita makin sering mendengar, membuka telinga, bukan membuka mulut lebih dulu. Bukankah firman Tuhan jelas di dalam Yakobus juga dikatakan bahwa hendaklah lebih baik engkau cepat untuk mendengar daripada untuk berbicara. Menarik juga Tuhan ciptakan kita telinga 2 dan 1 mulut untuk lebih banyak kita mendengar daripada berkata-kata. Mari nikmati silent before God, tenang di hadapan Tuhan untuk listening to Him, mendengarkan Dia, dan lakukanlah ini setiap hari. Ini disiplin cinta kasih yang paling sederhana, tapi paling jarang orang lakukan. Karena orang seringkali menganggap yang namanya cinta kasih harus dikatakan, harus penuh dengan rayuan, kata-kata mesra, puitis, ungkapan-ungkapan sajak yang akhirnya tidak pernah berhenti diungkapkan, tapi telinga jadi tuli tidak mendengarkan dan peduli untuk memperhatikan. Mari kita lakukan disiplin ini, daily listening, mendengarkan setiap hari, karena Tuhan juga sebenarnya sedang mendengarkan kita semua. Ayo lakukan bersama dengan kekuatan Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.